Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan menceritakan tentang Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam dan eskatologi Kristen Ortodoks yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Adapun salah satu dari tanda-tanda kiamat adalah munculnya sosok Dajjal. Di hari kiamat, Dajjal akan menjadi sosok yang menebarkan fitnah paling besar dalam sejarah umat manusia. Ini karena kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, sehingga Dajjal dapat memukau sebagian umat manusia di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi, dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Di awal kemunculannya, Dajjal akan mengaku sebagai nabi yang akan menyesatkan sebagian besar umat manusia. Kemudian perlahan-lahan Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, dari kalangan Yahudi Isfahan. Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke seluruh bumi dan tidak akan meninggalkan kota tanpa memasukinya, selain Mekah dan Madinah yang tidak akan bisa dia masuki karena para malaikat menjaganya. Namun sebelum Dajjal muncul, akan terjadi serangkaian peristiwa yang menjadi tanda-tanda kemunculan Dajjal. Di antara munculnya para Dajjal kecil. Dajjal besar akan muncul di hari kiamat dan hanya akan dapat dibunuh oleh seorang nabi. Dalam hal ini, sosok yang disebut akan membunuh Dajjal besar yang muncul di hari kiamat adalah Nabi Isa ibn Maryam. Namun sebelum Dajjal yang pendusta terbesar di sepanjang sejarah umat manusia, terlebih dahulu akan muncul Dajjal kecil. Yang dimaksud sebagai Dajjal kecil adalah sosok-sosok yang memiliki ciri dan sifat yang menyerupai Dajjal laknatullah yang muncul berulang kali. Adapun disebutkan dalam sebuah hadis, salah satu ciri dari Dajjal kecil adalah dia adalah sosok yang gemar berdusta. Adapun dusta yang dia lakukan adalah dusta yang terkait dengan agama. Dajjal kecil juga memiliki ciri yang mirip dengan Dajjal besar yang muncul di hari kiamat. Dia bertubuh pendek, kakinya melingkar, rambutnya keriting. Dajjal kecil juga memiliki dahi yang lebar. Sebelah matanya tertutup, sebelah matanya lain dapat melihat namun juling. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, akan datang di akhir zaman beberapa orang dari umatku yang bicara sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh kalian atau kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah kalian dan jauhilah mereka. Adapun bentuk dusta yang akan disampaikan Dajjal kecil ini adalah kabar yang belum pernah didengar sebelumnya. Yang dimaksud kabar yang belum pernah didengar mengacu pada hukum-hukum dan berkebalikan dengan ajaran Islam. Kabar atau hukum yang disampaikan para Dajjal kecil ini bahkan tidak pernah didengar oleh ulama-ulama terdahulu.
Maka dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang bicara agama tanpa ilmu atau tanpa dalil, bersandarkan pada hadis yang dusta atau hadis palsu, dan isi perkataannya yang aneh-aneh, yang tidak pernah didengar oleh para salaf terdahulu. Padahal masalah agama seharusnya merujuk pada pemahaman salafus salih terdahulu. Mereka itulah dajjal-dajjal kecil. Dajjal kecil ini tidak seperti dajjal besar yang akan muncul di hari kiamat. Dia akan datang berulang kali di setiap masa. Sebagian dari mereka ada yang mengaku sebagai nabi, juru selamat, dan sebagainya. Para dajjal kecil ini akan mengaku sebagai utusan Allah dan menyampaikan dusta agama. Meski tidak diketahui secara pasti siapa yang dimaksud sebagai dajjal kecil tersebut, namun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah dajjal kecil ini ada 30. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Mengingat bagaimana sebelum kemunculan dajjal besar di hari kiamat akan muncul, para dajjal kecil juga akan menyebarkan fitnah agama. Penting bagi kita untuk terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindung dari fitnah dajjal. Selain itu, hendaknya dalam beragama kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Pastikan untuk selalu mengembalikan segala perkara kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 83 yang artinya, "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu." Quran Surat An-Nisa ayat 83. Dan hendaknya kita senantiasa untuk berdoa dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan dalam hadis dan diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika salah satu dari kalian mengatakan tasyahud, biarkan dia berlindung kepada Allah dari 4 hal, dan katakan, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah dajjal.'" Hadis riwayat Muslim nomor 924. Demikian ciri dan karakter dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.